Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penulisan karya tulis ilmiah makalah atau skripsi dengan tata cara yang benar. Langsung saja, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu pemakaian dan penulisan huruf yang benar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan dalam karya tulis ilmiah, penggunaan huruf, kata unsur, serapan, dan tanda baca harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia agar tulisan tampak rapi, ilmiah, dan mudah dipahami. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat, nama, gelar, atau judul. Huruf miring untuk istilah asing atau nama ilmiah. Huruf tebal untuk penekanan khusus secara terbatas. Penulisan kata mengikuti bentuk baku sesuai KBBI dan PUEBI. Seperti penulisan kata ulang dengan tanda hubung dan imbuhan yang ditulis serangkai. Kata sarapan yang sudah baku ditulis seperti biasa, sedangkan yang belum baku ditulis miring. Tanda baca seperti titik, koma, titik dua, dan kutip digunakan sesuai fungsinya untuk menjaga struktur dan makna kalimat. Konsistensi dalam semua aspek ini mencerminkan kedisiplinan dan keilmiahan penulis. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yang B, penulisan kata dan penulisan unsur serapan tanda baca yang benar dalam karya tulis ilmiah. Penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca merupakan aspek fundamental dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Ketepatan dalam ketiga hal ini mencerminkan kedisiplinan penulis dalam berbahasa dan menjadi penunjang utama dalam menyampaikan gagasan secara jelas, runtut, dan ilmiah. Setiap kata yang digunakan harus sesuai dengan bentuk baku sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan harus ditulis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalnya, kata ulang ditulis dengan tanda baca seperti anak-anak, dan imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar seperti dilakukan penelitian. Dalam penulisan unsur serapan, kata asing yang telah dibakukan harus ditulis dalam bentuk bakunya seperti analisis dari analisis, metode dari metode, dan manajemen dari manajemen. Sementara itu, jika kata asing belum dibakukan, maka kata tersebut sebaiknya ditulis dengan huruf miring. Misalnya, self-efficacy, case study, dan sebagainya. Serapan ini mengutip prinsip adaptasi fonologis dan morfologis bahasa Indonesia. Dari penggunaannya harus konsisten dalam keseluruhan naskah. Tanda baca juga memegang peran penting dalam bentuk struktur kalimat yang benar dan membantu proses memahami maksud tulisan secara tepat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, sedangkan koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam daftar atau anak kalimat. Titik dua dipakai untuk memperkenalkan daftar dari penjabaran, dan titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara yang mengandung koma. Selain itu, tanda kutip ganda digunakan untuk mengapit kutipan langsung, dan tanda miring dipakai untuk menulis istilah asing atau nama ilmiah. Penggunaan tata baca yang tepat akan mendukung keterbacaan dan kohesi antar bagian dalam karya tulis ilmiah. Dengan memperhatikan aturan penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca secara cermat dan konsisten, karya ilmiah tidak hanya menjadi informatif tetapi juga memenuhi standar akademik dan tata tulis yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis ilmiah tidak hanya sebatas menyusun isi, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan berbahasa yang benar. C. Penulisan kutipan yang benar dalam karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, kutipan merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan atau memperkuat argumen dengan
merujuk pada pendapat, teori atau hasil penelitian penulis lain. 1. Jenis-jenis kutipan. Secara umum terdapat dua jenis kutipan dalam penulisan ilmiah, yaitu A. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan pernyataan dari sumber asli secara kata per kata tanpa perubahan. Jika kutipan kurang dari 40 kata ditulis dalam paragraf dengan diapit tanda kutip ganda. Contoh kutipan langsung pendek. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Contoh kutipan langsung panjang. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis ulang dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Contoh kutipan tidak langsung. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dari peristiwa sosial yang dialami oleh partisipan dan dilakukan secara ilmiah tanpa manipulasi. 2. Cara penulisan sumber kutipan. Penulisan sumber kutipan dalam karya ilmiah biasanya mengikuti gaya kutipan tertentu. 3. Hal yang perlu diperhatikan. Jangan mengubah isi kutipan langsung. Gunakan tanda kutip hanya untuk kutipan langsung pendek. Jangan lupa mencantumkan sumber di daftar pustaka. Jangan melakukan plagiarisme atau menyalin tanpa mencantumkan sumber. Yang kedua adalah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri adalah kumpulan sumber yang digunakan dan disusun di akhir karya tulis. Berbeda dari catatan kaki, daftar pustaka mencantumkan semua sumber yang dirujuk dalam karya tulis, disusun secara alfabetis dan berdasarkan nama akhir penulis. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.